Halo teman-teman, nama saya Andi. Selamat datang di Andi Angkasa Channel. Seperti biasa, channel ini membahas tentang tokoh, sejarah, sastra, dan budaya Tiongkok maupun dunia lainnya. Pada hari ini saya mencoba membahas tentang satu tradisi yang dilakukan oleh kalangan Tionghoa sebelum Imlek atau menjelang Imlek, yaitu dinamakan menghantar Dewa Dapur ke Nirwana. Teman-teman, setiap menjelang tahun baru Imlek, masyarakat Tionghoa di Indonesia, mereka yang menganut ajaran Tridharma, baik Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme, tentu mengenal ritual mengantar Dewa Dapur ke Nirwana. Pelepasan Dewa Dapur adalah prosesi mengantarkan Dewa Dapur naik ke Nirwana untuk bertemu dengan Kaisar Gyok. Kaisar Gyok atau I Huang Tati dalam budaya Tionghoa atau Taoisme adalah penguasa surga dan semua alam lain di bawahnya, termasuk alam manusia dan alam neraka. Tidak semua orang di Tiongkok merayakan ritual mengantar Dewa Dapur pada hari yang sama. Di Tiongkok Utara, perayaan dilakukan pada Imlek tanggal 23. Penduduk di Tiongkok Selatan merayakannya pada tanggal 24 bulan 12. Nah, tanggal perayaan juga berbeda berdasarkan profesi seseorang. Misalkan pegawai negeri memberikan persembahan kepada Dewa Dapur pada tanggal 23, masyarakat umum tanggal 24, dan nelayan pada umumnya tanggal 25, tergantung daerah dan profesi. Masyarakat Tionghoa di Indonesia merayakannya pada tanggal 23 dan juga ada yang merayakan pada tanggal 24. Tapi lebih banyak adalah tanggal 23. Setelah itu, Dewa Dapur dipercaya akan kembali ke dunia pada penanggalan Imlek tanggal 4 bulan 1 yang akan jatuh pada tanggal 4 Februari 2022 untuk Imlek tahun ini. Pada saat itu akan dilakukan lagi ritual untuk menyambutnya. Setelah mengantar Dewa Dapur pergi ke Nirwana, masyarakat melakukan ritual bersih-bersih rumah. Sudut-sudut rumah yang sehari-hari mungkin luput dari perhatian sehingga penuh dengan debu dan sarang laba-laba, maka pada hari itu mulailah dilakukan pembersihan, bersih-bersih. Kegiatan ini dikenal dengan istilah namanya Qingchen atau pembersihan debu. Oke teman-teman, selanjutnya saya mencoba membahas tentang legenda Dewa Dapur. Ada banyak legenda seputar Dewa Dapur. Ia dikenal dengan nama Cao Jun atau Cao Jun Gong. Kalau dalam dialek bahasa Hokkien namanya Cao Kun Gong. Cao Jun umumnya dikenal sebagai Cao Wang, Cao Gong. Kalau dalam Taoisme mereka menyebutnya sebagai Jiu Tian Shi Ming, Ding Fu Dong, Tu Yuan Zhu Bao Zhao, Fu Tuo Zhen Jun. Wah, panjang sekali sehingga disebut dengan lebih singkat yaitu Shi Ming Zhen Jun. Nah, sebenarnya masih banyak sebutan-sebutan yang lain, tetapi saya hanya lebih cenderung menyebutkan sebagai Shi Ming Zhen Jun ya, atau Cao Jun Gong aja. Jadi sebenarnya Cao Jun Gong ini adalah dewa dalam mitologi Tiongkok yang bertanggung jawab atas dapur dan makanan, dan juga bertugas dalam memantau kebaikan dan kejahatan orang-orang dalam setiap rumah tangga. Dan mereka juga akan melindungi rumah tangga dari bahaya api. Nah, kebanyakan orang menganggap Cao Jun ini adalah seorang dewa yang dulunya sebagai laki-laki. Salah satu legenda yang paling populer berasal dari sekitar abad 2 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa Cao Jun awalnya adalah manusia yang bernama Zhang Tan. Zhang adalah seorang petani yang kaya raya. Ia memiliki sebidang tanah yang subur dengan hasil panen dan ternak yang luar biasa banyak. Zhang memiliki semua yang dia butuhkan dan keluarga yang baik. Sayang sekali, pada suatu ketika ia terjatuh. Pada saat terjatuh, Zhang melihat seorang wanita yang cantik dan akhirnya dia mengambilnya sebagai selir. Nah, kemudian Zhang meninggalkan istri tuanya, istri pertamanya. Sebagai hukuman atas perbuatan zina ini, Kaisar Gyok menimpakan kepadanya nasib buruk. Setelah menghabiskan semua kekayaannya, Zhang menjadi buta. Selirnya meninggalkannya. Zhang kemudian mengemis untuk melanjutkan hidupnya. Suatu hari saat mengemis dan dia tiba di seberang rumah mantan istrinya.
Karena buta, dia tidak mengenali tempat itu. Meskipun Chang pernah memperlakukan mantan istrinya dengan buruk, namun sang mantan istri tetap sangat mencintainya. Mantan istrinya Chang mengundangnya masuk. Ia memasak makanan yang luar biasa untuk Chang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia kemudian berterus terang kepada Chang mengenai siapa dirinya sesungguhnya. Mendengar cerita mantan istrinya, Chang kemudian menjadi sangat mengasihani diri sendiri. Chang menyesali segala kesalahan dan mulai menangis. Ia meminta maaf kepada mantan istrinya. Mantan istrinya Chang memintanya untuk mencoba membuka matanya dan seketika pada saat itu penglihatannya pulih. Melihat mantan istrinya yang telah dia tinggalkan, Chang kemudian merasa malu lalu melompat diri ke dalam perapian. Mantan istrinya Chang itu mencoba menyiram air, tetapi air terus menyala, berkobar. Nah, yang berhasil dia selamatkan hanyalah salah satu kakinya. Teman-teman, wanita yang berbakti itu kemudian membuatkan sebuah kuil untuk mantan suaminya di atas perapian. Setelah mendengar kisah Chang tersebut, Kaisar Gyeok kemudian menunjuk Chang sebagai dewa dapur. Teman-teman, dewa dapur dipercaya menjadi pencatat amal baik dan buruk umat manusia di bumi. Ini perlu dicatat, di highlight. Dipercaya bahwa sesampainya di nirwana, dewa dapur akan melaporkan semua kebaikan dan keburukan kejahatan kita yang selama di dunia kita lakukan. Dewa dapur dianggap mengetahui semua rahasia tergelap dari manusia karena sepanjang tahun ia tinggal di dapur mereka. Ia mendengarkan semua perbincangan manusia, ia mengamati setiap gerak-gerik mereka, gerak-gerik kita maksudnya. Maka ketika tiba waktunya, dewa dapur membuat laporan tahunan kepada Kaisar Gyeok di akhir tahun lunar. Manusia biasanya menghujaninya dengan persembahan makanan enak, agar ketika ia berada di nirwana, ia akan melaporkan semua yang baik-baik saja kepada Kaisar Gyeok. Manusia berpikir bahwa dewa dapur pun bisa disuap. Saat mengantar dewa dapur ke nirwana, mereka mempersembahkan makanan-makanan yang sangat lengket dan sangat manis seperti kue keranjang, madu, manisan, dan permen. Makanan yang lengket dan manis diharapkan akan menutupi bibir dewa dapur atau mempermanis lidahnya sehingga ia hanya akan melamporkan yang baik-baik saja kepada Kaisar Gyeok. Itulah naifnya seorang manusia. Dengan demikian, dia akan kembali di tahun baru dengan berkah, berlimpah, setelah membuat penilaian positif atas kebaikan pahala manusia. Teman-teman, demikianlah kisah tentang dewa dapur yang saya ketahui. Apapun, kita tidak bisa menyuap atau menyogok dewa dapur. Intinya, marilah kita mencoba untuk berbuat yang baik, sehingga dewa dapur pun bisa melaporkan hal-hal yang baik tentang diri kita. Jikalau dalam penyampaian kurang sempurna, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.